Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran. Ini adalah bagian ke-14 daripada seri The Power of God unto Salvation. Kita masih bicara tentang benda penerang di langit. Dan khususnya pada hari ini, kita akan bicara tentang matahari. Oke. Matahari lah fokus daripada pelajaran ini. Di Kejadian 1 ayat 16, Tuhan menciptakan dua terang yang besar. Terang yang lebih besar, yaitu matahari, dan terang yang lebih kecil, dan itulah bulan. Dan Tuhan menciptakan bintang-bintang juga. Jadi inilah benda-benda penerangnya ya. Di Mazmur 84 ayat 11, Tuhan adalah matahari. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu bukan matahari. Itu sebabnya kita tidak sembah matahari kan. Ini bukan pantheism. Tapi kalau dibilang Tuhan itu adalah matahari, itu menunjukkan bahwa matahari itu melambangkan atau mengilustrasikan Jehovah God. Jadi sebagaimana matahari itu, ada sesuatu dari matahari itu yang kalau kita mengerti, kita bisa mengerti the Lord God. Kita tahu bumi ini menerima terangnya, hangatnya dari matahari. Bumi ini menerima semua itu dari matahari. Artinya bumi ini menerima semua dari Jehovah God. Karena matahari itu lambang daripada God. Di John 1 ayat 4 dikatakan, di dalam dia, dalam Kristus, adalah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah terang. Jadi sebagaimana kita menerima terang dari matahari, kita juga menerima kehidupan dari Bapa. Dan kita tahu bahwa tanaman itu nggak bisa hidup kalau tidak ada terangan. Kalau kita taruh tanaman itu di tempat yang gelap, nggak pernah kena matahari, tentu saja tanaman itu akan mati. Artinya terang itu adalah kehidupan. Karena tanpa terang, dia punya tanaman akan mati. Jadi sebagaimana terang matahari itu memberikan kehidupan, Tuhan punya terang, okay? Dan kita akan lihat apa itu terang nanti. Terangnya Tuhan itu pun memberikan kehidupan bagi manusia. Sebagaimana matahari itu memberikan terang dan kehidupan bagi tanaman-tanaman, dan tentu saja manusia nggak bisa hidup dalam kegelapan terus kan. Tuhan pun memberikan terang dan kehidupan bagi manusia. Jadi kita bisa lihat sama dia punya bandingan kan. Di Wahyu 21 ayat 23 dikatakan kota itu tidak membutuhkan matahari. Kita tahu inilah kota di mana Bapa berdiam. Tapi di luar kota itu kita tahu ada bulan, matahari, dan bintang kan. Tapi karena kota itu tempatnya Bapa, nggak perlu ada matahari karena Bapa lah sumber terangnya. Tidak perlu ada bulan karena kemuliaan Bapa lah yang meneranginya. Dan terangnya itu adalah anaknya atau domba. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Bapa meneranginya dengan kemuliaan dan yang menerangi itu adalah anaknya. The lamp thereof is the lamb. Kita bisa lihat bahwa tanaman tanpa pertumbuhan bukan tanaman yang hidup. Artinya tanaman yang bertumbuh itu buktinya dia hidup. Artinya nggak cukup untuk menerima matahari, sinar matahari, dia akan bertumbuh. Pertumbuhan itu menunjukkan kehidupan, dan kehidupan itu diungkapkan dalam pertumbuhan. Artinya kehidupan orang Kristen pun nggak bisa kerdil terus, dia harus tumbuh, dan karena dia nggak tumbuh, artinya dia tidak terima kehidupan atau terang dari Bapa. Karena kalau kita menerima terang dan kehidupan dari Bapa, kita punya kerohanian pun akan bertumbuh. Kita punya pengalaman bertumbuh, kita punya talenta bertumbuh, kita akan menjadi terang yang sempurna. Hasil pertumbuhan itu, sebagaimana tanaman pun akan menjadi sempurna dan kita panen dia punya buah-buah. Terang matahari adalah kehidupan bagi tanaman. Itu sebabnya tanaman itu bertumbuh, dan cara bertumbuhnya dia simpan terang dan hangat itu di dalam tanamannya. Jadi pertumbuhan matahari itu dia gunakan tenaga yang dia terima dari matahari dan kehangatan matahari itu, dan dia simpan di dalam tanaman itu, dan itulah tenaganya yang dia gunakan untuk dia bertumbuh. Artinya tanaman yang lebih tua dan lebih besar, lebih banyak terang atau lebih banyak hangatnya, atau lebih banyak dia punya tenaga yang dia simpan untuk menghasilkan pertumbuhan itu. Karena kita bisa tahu tanaman itu berapa banyak dia punya tenaga terang dari berapa besar tanamannya. Jadi lebih besar tanaman itu, lebih banyak terang matahari, hangat, dan tenaga yang dia simpan untuk dia gunakan untuk pertumbuhannya. Artinya seorang Kristen
yang menerima banyak terang, dia akan bertumbuh lebih besar, dan bertumbuhannya itu berdasarkan terang firman Tuhan yang dia simpan dan dia bisa bagikan kepada orang lain. Ini adalah contoh daripada pertumbuhan umat Tuhan, sebagaimana diilustrasikan oleh pertumbuhan tanaman yang menerima tenaganya dari matahari. Itu sebabnya the Lord God is the sun, bukan karena Tuhan itu adalah matahari, tapi matahari itu melambangkan Tuhan, sebagaimana yang kita sedang bicarakan. Dan dia punya akar terkubur di dalam tanah. Jadi tanaman itu yang sudah besar ini, kita lihat gambar ini, kita bisa lihat, bayangkan dia punya akar sangat dalam kan, dia punya akar di dalam, dan akar itulah di mana dia simpan dia punya tenaga mataharinya. Dan kalau kita biarkan tanaman itu nggak dipotong, nggak ditebang, dibiarkan begitu terus, dia punya akar akan menjadi batu bara atau coal. Dan kita tahu batu bara itu digunakan untuk sumber tenaga, sumber energi. Jadi kita bisa lihat bahwa terang yang diterima oleh tanaman yang disimpan di akar akan menjadi tempat persimpanan tenaga, sehingga itu akan menjadi batu bara kalau lama sekali pohonnya, dan orang gunakan batu bara untuk bisa digunakan sebagai sumber tenaga. Artinya firman Tuhan yang disimpan di dalam jiwa seseorang itu akan menjadi strength, dia punya kekuatan untuk bisa tidak melayani keinginan daging dan menaklukkan semua godaan setan. Sebagaimana tanaman-tanaman ini pun menggunakan tenaganya untuk bertumbuh. Kita bisa lihat di sini, lebih banyak dia terima tanaman ini lebih banyak dia terima sumber sinar matahari, lebih banyak simpanan tenaganya yang dia terima dari matahari. Dan apa itu matahari bagi bumi? Itu adalah kehidupan tanaman. Sebagaimana apa itu God bagi orang-orang di dunia, itu adalah sumber kehidupan. Jadi waktu lihat matahari, itulah yang dibutuhkan tanaman. Waktu lihat firman Tuhan, itulah kehidupan yang dibutuhkan umat Tuhan. Jadi Mazmur 84 ayat 11 kita ulang lagi, Jehovah God itu is the sun, diilustrasikan oleh matahari kan. Dan Yesaya 27 ayat 5 dikatakan, biarlah dia menerima tenaga kekuatannya, energinya dari Tuhan. Sebagaimana tanaman menerima tenaga energinya dari matahari, biarlah manusia menerima tenaganya dari firman tenaga Tuhan yang menciptakan matahari. Tuhan Yesus katakan di Yohanes 9 ayat 5, akulah terang dunia. Kita tahu terang dunia tadi kita baca bahwa ada matahari, ada bulan, dan ada bintang-bintang. Itu terang dunia. Dan karena itu benda-benda penerang di langit itu adalah sumber yang menerangi bumi di siang hari dan malam hari. Dan waktu Tuhan Yesus bilang, akulah terang dunia, itu sangat benar. Karena Tuhan Yesuslah yang ciptakan terang itu menjadi ilustrasi mengenai dirinya dan Bapa. Tuhan Yesus benar-benar terang dunia. Benar-benar terang dunia. Karena yang manusia butuhkan adalah terang Bapa yang kita terima melalui Kristus kan. Jadi Tuhan Yesus benar-benar terang dunia, atau Tuhan Yesus itu benar-benar kehidupan dunia. Jadi firman Tuhan Yesus itulah sumber tenaga yang kita terima, sebagaimana tanaman-tanaman pun mendapatkan tenaganya dari matahari. Sebagaimana kita lihat bahwa terang-terang di benda-benda penerang di langit itu adalah sumber terang bagi dunia, demikian juga pencipta daripada benda penerang di langit itu adalah sumber kehidupan terang tenaga bagi manusia di dunia ini. Sebagaimana pohon itu menyimpan apa yang dia terima dari matahari, demikian juga yang didengar oleh firman Tuhan dia simpan, dan yang dia simpan itu adalah kehidupan. Kehidupanlah yang dia simpan. Sebagaimana matahari itu disimpan tenaganya, kehidupannya oleh tanaman, manusia pun simpan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu benar-benar kehidupan. Yohanes 6 ayat 3 dikatakan firman Tuhan itu adalah kehidupan. Jadi kita bisa lihat dari benda penerang di langit ini yang adalah matahari, itu mengilustrasikan bagaimana manusia, kalau dia mau hidup, dia harus simpan firman Tuhan dan dia ungkapkan dalam kehidupannya. Mazmur 119-130 dikatakan, masuknya firman Tuhan atau masuknya sinar matahari memberi terang, memberi tenaga bagi yang menerimanya. Jadi nggak cukup tapi untuk sekedar menerima terang. Karena nggak ada gunanya untuk tanaman menerima terang, lalu dia kerdil terus. Artinya pengalamannya harus bertambah-tambah, dia punya pengetahuan bertambah-tambah,
dia punya pengaruh bagi orang lain bertambah-tambah, nggak bisa dia kerdil terus. Artinya seorang murid itu nggak bisa murid selama-lamanya, satu kali kelak dia harus menjadi guru. Sebagaimana tanaman nggak bisa dia terima matahari lalu nggak pernah bertumbuh, itu mati. Makanya tanaman, semua yang kita tanam bertumbuh karena dia menggunakan tenaga yang dia simpan dari matahari itu untuk bertumbuh. Sebagaimana orang Kristen pun, dia terima firman Tuhan, dia diharapkan untuk bertumbuh dan tidak kerdil terus. Tanaman yang kerdil terus akan ditebang karena nggak ada pertumbuhan, karena nggak ada kehidupan. Jadi kita lihat pertumbuhan orang Kristen ini sama dengan pertumbuhan tanaman. Di Roma 10:17 dikatakan, iman diperoleh dengan mendengar akan firman, atau kehidupan, atau terang, atau tenaga Tuhan. Jadi kehidupan yang kita terima itu menghasilkan iman. Jadi bagaimana caranya kita tambah iman kita? Cara untuk tambah iman ialah tambah firman Tuhan. Dan kita akan bertumbuh. Setiap kali kita simpan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Sebagaimana tanaman, simpan dia punya tanaman, dia bertumbuh dan menghasilkan buah dan bisa dipetik di musim panen. Artinya kita harus tambah terus. Kita harus bertambah-tambah dalam firman Tuhan. Nggak bisa kerdil terus. Sehingga iman kita bertambah-tambah. Kita tahu Tuhan Yesus carinya orang-orang yang beriman nanti. Lukas 18 ayat 8. Dan iman yang dicari ialah iman yang sangat sempurna di mana buah karakternya siap dipetik di hari panen. Kenapa? Karena dia simpan firman Tuhan untuk menjadi sumber tenaga untuk pertumbuhan kerohaniannya. Dan karena dia simpan firman Tuhan itu adalah kehidupan yang membuat dia bertumbuh. Di Ibrani 10:38 dikatakan orang yang benar hidupnya melalui iman. Hidup. Artinya firman Tuhan yang memberikan kehidupan itulah yang membuat dia beriman. Nah, kita tahu bahwa tanaman itu lebih lama, lebih banyak tenaga yang disimpan di akarnya. Jadi tanaman itu bisa beratusan tahun ya. Bisa saja mungkin sampai 1000 kali. Tanaman yang sangat-sangat besar itu artinya tenaganya sangat banyak. Makanya kita bisa gunakan kayu itu dan dibakar kayu itu karena kayu itu ada tenaga, itu sebabnya bisa dibakar. Kalau nggak ada tenaganya nggak akan ada yang terbakar kan. Itulah yang membuat bisa terbakar. Karena ada tenaga, ada kehidupan di dalam kayu-kayu itu. Demikian juga manusia, tapi manusia itu nggak, dia punya simpanan itu, ukuran tenaganya bukan berdasarkan waktu. Karena kalau berdasarkan waktu, orang yang paling tua lah yang paling banyak tenaga kuasa Tuhan kan. Jadi manusia itu nggak diukur oleh waktu, manusia itu diukur oleh iman. Jadi anak kecil punya iman bisa lebih besar daripada orang tua punya iman. Karena bukan waktu yang menentukan, simpannya firman Tuhan itu yang menentukan imannya pertama-tama. Lebih banyak iman, lebih banyak kehidupan. Lebih banyak iman, lebih banyak yang dia bisa bagikan sebagai terang kepada orang lain. Artinya kalau saya punya iman kecil, saya punya terang kecil, sehingga saya punya kemampuan kapasitas untuk membagikan kepada orang lain kecil. Orang yang lebih banyak iman dipertanggungjawabkan untuk menjadi terang bagi orang lain lebih besar daripada orang yang kecil imannya. Jangan lupa, Petrus waktu tenggelam Tuhan bilang apa? Kenapa iman kamu kecil sekali? Waktu murid-murid takut tenggelam, waktu Tuhan Yesus tidur di perahu dan mereka ketakutan, Tuhan Yesus bilang apa? Kenapa iman kamu kecil sekali? Artinya orang yang imannya kecil nggak bisa jadi terang dunia. Dia nggak simpan dan menjadi sumber tenaga, di mana tenaga itu dia gunakan untuk bertumbuh sebagai orang Kristen, dan dia menjadi terang dunia, di mana dia sekarang membagikan apa yang dia sudah terima dengan dalam kehidupannya kan. Jadi diharapkan ada pertumbuhan, sebagaimana tanaman pun akan ditebang kalau tidak ada pertumbuhan. Di Yohanes 1:9 dikatakan Tuhan Yesus itu adalah terang yang menerangi semua orang. Lalu dikatakan Tuhan Yesus adalah terang yang menerangi setiap orang yang datang ke bumi. Artinya nggak ada orang yang tidak menerima terang itu. Karena semua orang diterangi. Sama dengan waktu Tuhan Yesus datang, setiap mata melihat dia, sehingga nggak ada dari orang yang hidup yang tidak melihat cahaya kemuliaannya, walaupun banyak akan sembunyi. Artinya semua orang bisa beriman. Semua orang bisa ada tenaga. Semua orang bisa ada kehidupan. Semua orang ada kesempatan karena semua orang telah diterangi sama dengan matahari menerangi setiap pelosok bumi. Jadi semua orang itu ada kesempatan. Dan 5:14 Matius dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah sekarang dibilang kamu.
Dan kalau kamu adalah terang dunia, kamu nggak bisa disembunyikan dari dunia karena seluruh mata orang dunia akan melihat kamu. Dan gunanya terang itu untuk menerangi orang lain, dan orang lain akan diterangi karena terang ini nggak bisa disembunyikan. Jadi saya nggak bisa sembunyi-sembunyi untuk tidak menerima terang ini karena saya akan terima ini. Bedanya bagaimana saya menggunakannya untuk simpan agar saya bisa menjadi terang dunia. Tuhan harap kalau saya terima kebenaran, Dia harap untuk saya bertumbuh dan menjadi sumber terang bagi orang lain. Kamu nggak bisa sembunyikan terang yang kamu terima, karena kalau kamu sembunyikan artinya kamu imannya kerdil. Dan bukan iman seperti itulah yang dicari Tuhan waktu Dia datang kedua kali. Matius 5 ayat 15 dikatakan, terang itu diberikan untuk kamu menerangi semua yang dalam rumah. Dalam rumah kita tahu rumah, Alkitab bahasanya adalah gereja. Artinya kalau saya mau menjadi terang bagi saudara-saudara saya harus belajar simpan firman Tuhan bertambah-tambah dan saya menjadi terang bagi mereka. Sebagaimana tanaman terima sinar matahari dan simpan tenaganya untuk bertumbuh menghasilkan buah, sekarang orang lain bisa makan buahnya. Jadi nggak ada tanaman yang menghasilkan buah, lalu nggak boleh dimakan buahnya. Fungsi daripada kita terima terang ialah untuk memberikan makanan bagi orang lain yang membutuhkannya. Itu fungsinya daripada semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. 5 ayat 16 dikatakan, biarlah terangmu yang kamu sudah simpan, yang sekarang kamu menerangi orang lain, agar Bapa dimuliakan. Artinya, Bapa dimuliakan kalau kamu menerangi orang lain. Bapa dimuliakan waktu kamu menerangi orang lain. Jadi nggak bisa saya terangi orang lain kalau saya sendiri tidak simpan firman Tuhan itu. Jadi Tuhan waktu berikan terang, Dia tuntut saya dengan terang yang saya sudah terima untuk menerangi orang lain, karena hanya dengan demikianlah Bapa dimuliakan. Artinya Bapa tidak akan dimuliakan kalau saya sembunyikan terang saya. Malaikat pertama dibilang, muliakanlah Bapa. Bapa hanya bisa dimuliakan kalau terang yang saya sudah terima, saya gunakan untuk orang lain bisa terima juga apa yang saya sudah terima. Itulah caranya untuk memuliakan Tuhan. Di Wahyu 18 ayat 1 dikatakan, dunia ini akan diterangi dengan kemuliaannya. Dan kalau dunia ini akan diterangi dengan kemuliaannya, Bapa waktu dunia diterangi dengan kemuliaannya, oleh orang-orang yang menerima terang, sekarang mereka membagikan terang itu bagi orang lain. Demikianlah Bapa. Dikatakan di sini tadi kita baca, Bapa itu seperti matahari, dan Jehovah God ini akan memberikan grace dan akan memberikan glory. Jadi, Dia berikan grace dengan Dia berikan glory. Jadi mari lihat glory dengan grace. Dunia diterangi dengan glory, kan? Glory itu adalah karakter Bapa yang mana saya terima waktu saya terima matahari, lalu saya simpan, lalu saya ungkapkan dalam pertumbuhan hidup saya dan dalam buah-buah yang dihasilkan dalam saya. Mazmur 19 katakan, langit mengungkapkan kemuliaan Bapa. Kalau langit mengungkapkan kemuliaan Bapa, dunia pun mengungkapkan kemuliaan Bapa dengan orang-orang di dunianya, kan? Jadi sebagaimana benda penerang di bumi itu mengungkapkan kemuliaan Bapa, manusia di bumi mengungkapkan kemuliaan Bapa. Setiap kali saya lihat matahari, bintang, dan bulan, itu mengingatkan bahwa saya di bumi ini harus menjadi seperti benda penerang bumi, di mana saya dengan terang yang saya sudah terima, saya perlu terangi orang lain. Di Mazmur 8 ayat 1 dikatakan, betapa excellent namamu. Dan kita tahu nama adalah glory, yang adalah kita tahu karakter. Langit dijubahi dengan kemuliaan Bapa. Bumi juga dijubahi dengan kemuliaan Bapa melalui umat-umatnya. Kemuliaan matahari dalam tenaga sepenuhnya itu sebenarnya memantulkan kemuliaan Bapa. Sebagaimana terang yang disinari melalui firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari itu, haruslah kita pantulkan bagi dunia agar dunia dimuliakan. Dan kita tahu yang menciptakan semua ini adalah apa? Kristus. Kristuslah pencipta segala-galanya. Nah, artinya kita terima terang itu dari Kristus. Kristus terimanya dari Bapa. Kristus terima dari Bapa,
kita terima dari Kristus, dunia terima dari kita. Dunia terima dari kita. Dan kita sekarang sama dengan benda-benda terang di langit yang diciptakan untuk menerangi dunia. Dan Kristus adalah terang daripada kemuliaan Bapa. Jadi sebagaimana Kristus adalah terang yang menyinari dunia ini, sekarang manusia diharapkan untuk menjadi terang itu yang menerangi dunia, yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 6 dikatakan, Bapa di atas segala-galanya, Bapa melalui anaknya, Bapa di dalam kamu semua. Jadi terang Bapa di dalam anak, di dalam semua yang menerimanya. Atau kehidupan Bapa di dalam anak, di dalam semua anak-anaknya. Jadi melalui Kristuslah saya terima tenaganya. Kristuslah yang memberikan matahari kepada saya. Makanya dia bilang, akulah terang dunia. Akulah terang dunia kan. Melalui Kristuslah saya terimanya. Dan terang itu adalah kehidupan yang saya gunakan untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah, sehingga Bapa dimuliakan. Jadi kalau lihat matahari, kalau kita lihat matahari, saya bilang apa? Matahari itu adalah peringatan bagi saya bahwa saya harus menjadi terang dunia. Tuhan ciptakan matahari itu untuk menjadi ilustrasi manusia harus menjadi terang dunia. Sebagaimana matahari, bintang, dan bulan itu memantulkan kemuliaan Bapa dan Anak, itu adalah peringatan bagi saya di dunia ini pun, hidup di dunia ini, tiada lain selain harus juga memantulkan kemuliaan Bapa, karena saya juga terima terang melalui firman-Nya. Lalu di John 1:14 dikatakan, di Efesus 4:7 dikatakan, Kristus memberikan kepada manusia grace sesuai dengan ukuran pemberiannya. Jadi jangan lupa ya, Kristus berikan grace. Pokoknya ujung-ujungnya kita memantulkan kemuliaan, tapi yang diberikan adalah grace. Lalu dikatakan di John 1:14, Kristus itu penuh dengan grace. Kristus itu yang dia berikan kepada saya adalah grace, dan Kristus itu penuh dengan grace, sama dengan the fullness of the Godhead kan. It's all the fullness of the Godhead. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Tuhan akan supply semua kebutuhan saya sesuai dengan kepenuhan fullness daripada dia punya glory melalui Kristus. Jadi tadi dikatakan Kristus penuh dengan grace dan diberikan itu kepada saya sesuai dengan Yohanes 16:12 tentu saja. Dan sekarang dikatakan Kristus penuh dengan glory. Artinya waktu dia berikan grace, dia berikan glory. Waktu dia berikan glory, dia berikan grace. Artinya untuk saya menjadi terang dunia, untuk memantulkan glory, yang menyanggupkan saya untuk itu adalah dia punya grace. Jadi ukuran daripada grace dengan glory itu sama. Ukurannya sama ukurannya. Untuk menjadi terang dunia, hanya bisa kalau saya memiliki kepenuhan daripada grace-nya Bapa di dalam Kristus. Kuasa glorious, kita tahu kuasa adalah grace, the glorious power. Dikatakan di sini, kita waktu dibaptis ke dalam kematiannya, Galati 2 ayat 20, agar sebagaimana Kristus dibangkitkan dari matinya, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematiannya oleh glory Bapanya. Artinya glory-nya Bapa, dan kita tahu glory tadi katanya sama dengan apa? Grace. Artinya dengan glory-nya Bapa lah Kristus dibangkitkan. Nah di Kolose 1 ayat 11 dikatakan, diberikan kekuatan dengan segala kekuatannya sesuai dengan dia punya glorious power. Artinya kalau kita bicara grace, kita bicara glory. Kalau kita bicara glory, kita bicara grace. Kita tahu glory di Roma 1 ayat 5 kan, dikatakan bahwa grace itu untuk menurut firman Tuhan. Artinya orang-orang yang menjadi terang dunia adalah orang-orang yang tidak berdosa, karena mereka menghidupkan 10 hukum tanpa berdosa. Dan hanya orang-orang yang tidak berdosa lah yang akan membagikan kebenaran Tuhan kepada orang lain. Atau saya putar bilangnya, untuk membagikan kebenaran kepada orang lain nggak boleh ada dosa. Di dunia inilah kita belajar, dan kita belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kita untuk menjadi itu. Sekarang kehidupan kita adalah kehidupan training, di mana kita ditrain untuk menjadi terang dunia. Habis itu pas dari terang dunia nggak bisa disembunyikan lagi. Jadi sekarang lah di mana kita harus belajar dan kita bagikan apa yang kita tahu, karena dengan kita bagikan apa yang kita tahu, di situ kita memantulkan terang kemuliaan Tuhan
dengan kuasa grace. Artinya kita harus ingat bahwa kita bisa segala-galanya. Ini kata strengthen ini. Saya bisa bikin apa saja yang Tuhan inginkan dengan grace Tuhan. Dan grace Tuhan itu apa? Glory-nya Tuhan. Jadi saya harus fokus akan Tuhan punya kemampuan. Jangan fokus akan ketidakmampuan saya. Kalau saya fokus akan ketidakmampuan saya, itu namanya salvation by works. Itu diselamatkan melalui usaha. Dengan kuasa Kristus, semua bisa memuliakan Tuhan. Makanya di Rasul Paulus bilang, dalam kelemahan saya, Tuhan dimuliakan. Jadi apapun untuk memuliakan Tuhan bisa kalau saya percaya. Dan yang nggak bisa adalah yang nggak percaya. Langit mengungkapkan kuasanya. Kita lihat ini kan, bintang-bintang. Apa kuasanya? Well, yang menopang dan memberikan terang untuk menerangi dunia apa? Kuasanya. Dan ini langit mengungkapkan dia punya glory, dan yang membuat semua itu adalah kuasanya, glorious power. Kuasa grace yang mulia. Sebagaimana langit dalam kedahsyatannya mengungkapkan penuh daripada kuasa grace, demikian juga kuasa grace itu diungkapkan dengan penuh dalam anaknya Yesus Kristus. Yang menerangi dunia sehingga kita bisa terima tenaganya, kita pun bisa menjadi terang dunia. Mari kita lihat the goodness of God, kebaikan Bapa ya. Musa bilang di Keluaran 33, tunjukkan kemuliaanmu. Kita tahu kemuliaan sama dengan apa tadi? Grace. Ukurannya sama. Tunjukkan kemuliaanmu. Kita tahu kemuliaan adalah semua kebaikan Tuhan. Dan kebaikan di Galatia 5:22 adalah buah roh. Artinya kebaikan karakter itu hanya bisa ada karakter Bapa kalau kita memiliki rohnya. Semua orang telah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan atau sudah kehilangan karakter Tuhan. Semua orang sudah kehilangan karakter Tuhan. Dan karena kita sudah kehilangan karakter Tuhan, kita tidak bisa jadi terang dunia karena yang kita pantulkan adalah dosa. Dan sekali lagi kita bisa lihat ke langit, matahari, bintang, dan bulan untuk melihat bahwa Tuhan tetap setia untuk mengungkapkan kemuliaannya dan kuasanya melalui benda penerang di langit. Sehingga saya bisa dipulihkan kembali sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan. Buktinya adalah benda penerang di langit, kan kita sudah belajar bagian keberapa itu. Jadi harus sering lihat bahwa benda-benda yang diciptakan Tuhan kalau mau diselamatkan. Orang yang nggak tertarik untuk diselamatkan, nggak tertarik untuk melihat benda-benda yang diciptakan Tuhan. Hanya yang mau selamatlah yang tertarik untuk lihat. Karena yang dia lihat bukan hanya bintangnya, yang dilihatlah kuasanya dan kesetiaan Tuhannya dan kemuliaan Tuhannya. Dengan kita melihat, kita dirubahkan kan. Jadi kita tahu bahwa nggak ada orang yang baik atau nggak ada orang yang memiliki karakter Tuhan. Dan kebaikan Tuhan, karakter Tuhan adalah kemuliaannya. Dan kemuliaan Tuhan atau karakter Tuhan itulah yang saya lihat, dan itu saya bisa lihat di benda penerang bumi ini, matahari, bintang, bulan kan, walaupun enggak sesempurna karakter Kristus, tapi saya bisa lihat itu. Dan dengan saya melihat karakter Tuhan, dengan saya melihat kemuliaan Tuhan, saya akan dituntun Roh Kudus untuk bertobat. Jadi pertobatan itu hasil melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat di benda-benda penerang di langit untuk terang menerangi dunia ini. Dan kita tahu manusia pun bisa jadi terang dunia kan, kalau dia pun menerima terang sebagaimana tanaman terima terang matahari. Dan yang membuat orang dunia akan bertobat ialah mereka melihat the goodness of God, kemuliaan Bapa, grace-nya Bapa di dalam manusia yang sudah menerima terang dan menggunakan tenaga terang itu untuk bertumbuh sehingga mereka jadi terang dunia. Di youth instructor ini dikatakan melalui pekerjaan Roh Kuduslah orang itu dituntun untuk bertobat. Itu datangnya dari Kristus yang memberikan grace di mana dia akan menyesali akan dosa-dosanya. Jadi kita sudah belajar bahwa grace itu diberikan untuk dia bertobat kan. Dan fungsi daripada grace atau pekerjaan Roh Kudus ialah untuk dia sadar akan dosanya dan dia menyesali dosanya dan tidak mau melakukan lagi, dan dia diberikan pertobatan. Itu adalah grace pertama. Di Mazmur 31 ayat 19 dikatakan, oh betapa besar kebaikan Tuhan, atau betapa great dia punya glory yang disimpan di dalam manusia. Sebagaimana terang matahari sinar
hangat, panas, dan tenaganya disimpan di akar, di tanaman, di daun. Sehingga kalau kita makan buah dan daun, kita dapat dia punya tenaga yang disimpan oleh buah itu, atau daun itu, waktu dia terima sinar matahari. Itulah tenaganya, itulah yang membuat kehidupan itu, kita makan kehidupan. Demikian juga kalau kita simpan karakter Tuhan, firman Tuhan, disimpan dalam kita, kita pun terima tenaga Tuhan. Yang adalah grace, yang adalah kemuliaan Tuhan waktu dilihat orang. Kebaikan Tuhan, karakter Tuhan, kemuliaan Tuhan, righteousness Tuhan, grace-nya Tuhanlah yang kita harus terlebih dahulu cari. Matius 6:33. Dan kenapa? Karena itu disimpan di setiap orang yang percaya. Roma 1:16-17. Kalau mau ingat pelajaran ini, lihat tanaman. Bagaimana tanaman itu bisa hidup, bisa bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dia terima sinar matahari yang adalah kehidupannya, yang adalah tenaganya, dan dia gunakan tenaga itu untuk bertumbuh dan menghasilkan buah untuk dinikmati tukang kebunnya. Demikian juga matahari itu lambang daripada atau simbol yang mengilustrasikan Tuhan yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sehingga waktu saya makan firman-Nya, saya memandang hal-hal yang diciptakannya, tenaga firman Tuhan itu saya terima seperti matahari diterima oleh tanaman, dan itulah kehidupan saya, kehidupan kekal. Itulah tenaga saya yang saya gunakan untuk pertumbuhan kerohanian saya, sehingga saya menghasilkan buah, dan orang dunia bisa memetiknya dan menikmatinya. Melalui grace lah saya diselamatkan, dan melalui grace lah orang lain diselamatkan. Jadi saya diselamatkan karena saya ada tenaga firman Tuhan itu. Dan itu bisa menghasilkan buah yang akan dipetik oleh orang-orang yang membutuhkannya. Kebaikan Tuhan, waktu masuk ke dalam saya disimpan, yang disimpan adalah rencana keselamatan dalam manusia. Rencana untuk menghasilkan buah, kan? Keselamatan itu menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah harus ada tenaga untuk dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Jangan lupa waktu lihat tanaman yang disinari oleh matahari. Kita adalah hasil kerjanya Kristus. Jangan lupa, kita adalah hasil kerjanya. Jadi bukan saya punya pekerjaan yang menghasilkan saya, Tuhan Yesuslah yang bekerja untuk menghasilkan saya. Dan cara kerjanya ialah dia sinari saya dengan terang kebenaran, lalu terang itu saya serap, lalu saya mengungkapkan karakter pencipta saya. Sekali lagi, jangan lupa. Kalau lupa, lihat tanaman. Bagaimana tanaman menghasilkan buah dalam hal spiritual. Itu pun diharapkan untuk terjadi kepada kita juga. Dan kalau saya menghasilkan buah, saya siap dipanen dan dibawa ke kerajaan Bapa. Jadi boleh dikatakan bahwa grace dengan glory itu sama. Bahasa Alkitabnya grace dengan glory itu sama. Nah, di Yohanes 17:5 dikatakan, Tuhan bilang, muliakanlah aku dengan dirimu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki dengan engkau sebelum dunia diciptakan. Jadi Tuhan Yesus bilang, muliakanlah aku. Lalu katakan, kenapa muliakan aku? Aku sudah mengungkapkan namamu, aku sudah menunjukkan kemuliaanmu dalam dunia ini. Jangan lupa, kehidupan Tuhan Yesus itu harus terulang kembali dalam murid-muridnya. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah mengungkapkan kemuliaan Bapa, karakter Bapa, manusia pun perlu mengungkapkan karakter Bapa. Dan untuk mengungkapkan karakter Bapa ialah untuk mengungkapkan kebenaran Bapa kepada orang lain yang sedang lapar dan haus untuk diberikan makanan. Lalu dikatakan ayat 22, Yohanes 17 ayat 22, kemuliaan yang kau berikan kepadaku, aku telah berikan kepada murid-murid. Artinya, apakah saya bisa terima terang sinar ini? Karena Tuhan Yesus bilang, saya mau berikan kepada mereka. Dan kalau saya berikan kepada mereka, sebagaimana Kristus diberikan oleh Bapa, fungsinya untuk memuliakan Bapa. Jadi kalau saya menerimanya, saya harus membagikannya kepada orang lain. Orang yang nggak membagikan kepada orang lain adalah orang yang tidak menerima dari Kristus. Terangmu nggak bisa disembunyikan. Nggak bisa terang yang saya terima, saya sembunyikan. Matius 5:14. Kalau saya terima, diharapkan untuk saya berikan kepada orang lain. Ini adalah keselamatan. Karena tujuan hidup kita ialah untuk menolong orang lain
bukan hanya untuk terima untuk diri sendiri, tapi nggak mau tolong orang lain tahu apa yang saya sudah dapat. Itu rencana keselamatan. Tuhan Yesus terima untuk memberi. Tuhan Yesus nggak terima, lalu dia simpan. Untuk kamu terima, kamu harus menjadi terang dunia di atas bukit. Terang itu nggak bisa disembunyikan. Dunia tidak mengenal anak Bapa, sementara anak Bapa yang menciptakan dunia dan isinya. Tapi dunia tidak mengenal anak Bapa. Dia datang ke dalam umatnya, umatnya tidak menerima anak Bapa. Tunggu, anak Bapa tadi berikan apa? Berikan kemuliaan, berikan terang Bapa. Jadi waktu Tuhan Yesus datang untuk berikan dia punya kemuliaan, ditolak. Kemuliaan ditolak. 1 Yohanes 3:1 dikatakan, kita dibilang anak Bapa. Tadi Tuhan Yesus anak Bapa, kenapa dibilang anak Bapa? Karena dia terima dari Bapa, lalu dia mau berikan kepada murid-muridnya. Artinya anak Bapa ialah yang terima dan meneruskan yang dia terima kepada orang lain. Itu anak Bapa. Dunia tidak menerima, dan kalau dunia nggak menerima, artinya dunia bukan anak Bapa. Artinya yang bukan anak Bapa ialah yang nggak terima sehingga nggak bisa berikan apa-apa kepada orang lain. Anak Bapa adalah yang menerima dan bisa juga membagikan kepada orang lain. Itu anak Bapa. Anak dunia karena nggak terima, nggak bisa bagikan. Anak Bapa bisa bagikan kepada orang lain apa yang dia sudah terima. Tuhan Yesus, anak Bapa, terima, beri. Kalau saudara dan saya mau jadi anak Bapa, apa yang saya terima, saya perlu beri. 1 Yohanes 3:2. Sekarang kamu anak Bapa, karena kamu terima dan kamu beri. Walaupun sekarang kamu nggak kelihatan seperti anak Bapa, tapi waktu dia datang nanti, nggak ada bedanya kamu dengan dia. Jadi walaupun sekarang saya anak Bapa, boleh dikatakan saya nggak sadar bahwa saya anak Bapa. Nanti kita lihat di mana kita lihatnya itu ya. Jadi saya, walaupun saya anak Bapa, karena anak Bapa itu dikenal dari dia berikan apa yang dia terima. Itu kan prinsipnya. Anak Bapa itu dikenal dari dia berikan kepada orang lain apa yang dia sudah terima dari orang lain. Itu anak Bapa. Tapi walaupun dia sudah anak Bapa dan itu syaratnya, dia bilang it does not yet appear. Jadi kita belum bisa lihat dalam tubuh yang fana ini, kita anak Bapa. Tapi dari ciri khasnya dia anak Bapa. Lalu di ayat Filipi 3:21 dikatakan, kita punya tubuh ini akan dirubah. Dan dirubahnya menjadi sama dengan tubuh kemuliaannya Tuhan Yesus. Bagaimana tubuhnya yang dia terima setelah dia bangkit. Jadi waktu dibilang, saya adalah anak Bapa, dari tubuh saya belum kelihatan anak Bapa. Karena Tuhan Yesus punya tubuh sudah beda dengan tubuh saya. Tetapi saya dikenal sebagai anak Bapa, sebagaimana saya terima, saya berikan. Tapi tubuhnya belum. Itu yang dikatakan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, tubuh saya dirubah menjadi seperti tubuh dia. Sama dengan yang tadi dikatakan di Yohanes 17 ayat 22 dikatakan, kemuliaan yang Bapa berikan kepada saya telah berikan kepada mereka. Kemuliaan yang saya telah berikan, jadi Tuhan Yesus bukan hanya berikan kemuliaan terang kepada murid-murid untuk diberikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberikan tubuh yang mulia waktu mereka datang. Waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus terima tubuh kemuliaan dari Bapa, lalu dia berikan tubuh kemuliaan itu bagi orang-orang yang diselamatkan, yang dibangkitkan dengan yang hidup-hidup waktu dia datang. Jadi prinsipnya ialah, prinsipnya daripada kebenaran Tuhan bagi orang yang mau selamat ialah, semua yang saya telah terima dari Tuhan, Tuhan harapkan untuk saya teruskan kepada orang lain. Sebagaimana tanaman bertumbuh untuk menjadi makanan bagi orang lain. Artinya semua yang saya terima diharapkan untuk menjadi makanan bagi orang lain kalau orang lain kelaparan dan pengen makan. Roma 8 ayat 16 dikatakan kita adalah anak-anak God. Kita sudah tahu prinsipnya anak-anak God. Di mana kita sama-sama menjadi pewaris dengan Kristus. Sehingga kita semua sama-sama dimuliakan bersama-sama. Dengan kemuliaan yang akan diungkapkan di dalam kita. Jadi kita punya kemuliaan dalam terang, lalu kita punya kemuliaan dalam tubuh.
Itu semua kita terima dari Kristus yang menciptakan matahari, bintang, dan bulan untuk mengungkapkan kemuliaan-Nya yang dia terima dari Bapa. Semua yang Tuhan Yesus berikan untuk mengungkapkan kemuliaan Bapa. Tapi gak bisa dia ungkapkan kemuliaan Bapa kalau dia gak pernah terima. Semua yang kita telah terima dari Kristus haruslah menjadi kemuliaan bagi mereka, Bapa dan Anak, dengan cara kita menerangi orang lain. Efesus 1 ayat 5. Kita diadopsi menjadi anak-anak Kristus, menjadi puji-pujian kemuliaan daripada dia punya grace. Tujuannya adalah Tuhan Yesus mau menghasilkan buah-buah roh Bapa di dunia ini. Dan dengan dia berikan terang, kita bisa menghasilkan buah. Sama dengan orang kalau tanam bibit, dia harapkan keluar buah. Tuhan Yesus waktu berikan firman Tuhan benih, Lukas 8:11, dia harapkan buah untuk orang lain makan. Kita dihidupkan kerohaniannya melalui grace. Artinya kita menerima glory daripada Tuhan ini dalam bentuk grace. Dan grace itu digunakan untuk menurut. Dan penurutan itulah yang memuliakan Bapa. Dengan lihat matahari, ini hanya lihat matahari. Matius 13:43, righteousness itu menerangi seperti matahari. Jadi sebagaimana matahari menerangi, sama dengan di Maleakhi 4 ayat 2 kan, the son of righteousness. Tanaman terima terang matahari, manusia terima righteousness, firman Tuhan. Dan manusia di Daniel 12, manusia yang telah terima righteousness, firman Tuhan, dia menyinari orang lain seperti benda-benda penerang di langit. Dan melalui dia banyak orang menjadi righteous bagaimana bintang-bintang di langit untuk selama-lamanya. Jadi fungsinya saya belajar ialah untuk bisa saya bagikan apa yang saya belajar bagi orang lain. Itu fungsinya kita hidup di dunia ini. Dan hanya dengan cara demikianlah Bapa dimuliakan. Kemuliaan menjadi anak Bapa itu ialah saya terima dan saya berikan kepada orang lain. Sehingga saya enggak dikenal sebagai lautan mati. Dengan saya memandang kemuliaan Bapa, saya dirubahkan menjadi sama karakternya dengan Bapa dari kemuliaan ke kemuliaan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kan? Jadi saya harus memandang kemuliaan. Dan kemuliaannya salah satu tempat bisa dipandang di mana? Di langit. Di Keluaran 3:4 ayat 5 dikatakan Tuhan bilang saya akan bilang saya punya nama. Kita tahu nama ada kemuliaan. Dan namanya adalah goodness, buah roh kemuliaan. Jadi waktu Musa bilang tunjukkan kemuliaanmu, yang dikasih tunjuk adalah karakternya Bapa, namanya Bapa. Lalu 3:4 ayat 9. Waktu Musa turun dari Bukit Sinai dengan 2 tables of stone, dia turun dari gunung, dia nggak tahu bahwa wajahnya bersinar-sinar. Sekali lagi, dia nggak tahu. Dia turun, dia nggak tahu wajahnya sedang memantulkan karakter Bapa. Apa artinya itu? Artinya orang yang memandang karakter Kristus, dia nggak tahu karakternya sudah berubah. Dia nggak tahu bahwa dia sudah memantulkan karakter Kristus. Sebagaimana Musa waktu memandang karakter Kristus, dia nggak tahu dia sedang memantulkan karakter Kristus. Artinya orang yang pamer diri bahwa saya memiliki karakter Kristus, itu buktinya dia tidak. Karena orang yang ia nggak tahu. Orang lain yang bisa lihat. Dia nggak pernah promosikan dirinya karena dia sendiri nggak tahu. Itu hanya bisa dilihat oleh orang lain. Karena Musa nggak tahu bahwa wajahnya bersinar-sinar. Nah tadi kita bilang kan bahwa orang yang melihat kebaikan Bapa kan, dan menerima kemuliaan Bapa, dia belum bisa lihat. Ingat tadi, dia nggak bisa lihat bahwa dia itu anak Bapa, walaupun dia anak Bapa. Ingat tadi kita baca di 1 Yohanes 3 kalau salah, dia nggak bisa lihat itu, walaupun dia anak Bapa. Nanti waktu di awan-awan baru dirubahkan tubuhnya, sama dengan Musa. Dia turun dari Bukit Sinai, dia nggak tahu dia sedang memantulkan karakter Bapa. Orang yang lain yang lihat, kita baca di kutipan Nubuat, di Tasemen 3, orang-orang melihat itu suara Musa, jadi mereka tahu ini Musa ini. Walaupun dia sudah berubah dan dia sudah memiliki kemuliaan Bapa, dia masih Musa. Jadi mereka bilang kepada dia, sorry kita nggak bisa lihat wajah kamu. Karena terang itu dari wajah kamu sangat perih untuk kami pandang. Kenapa? Wajahnya seperti matahari.
Mereka nggak bisa memandangnya. Waktu Musa lihat bahwa rupanya mereka kesilauan, baru dia tutup wajahnya. Dan dia nggak bilang, oh saya memantulkan karakter Bapa. Dia nggak membanggakan dirinya, dia aja nggak tahu itu. Dia nggak bilang, oh ini Bapa punya karakter. Enggak, dia tutup aja. Jadi bisa dikatakan bahwa orang yang memantulkan karakter Bapa nggak akan mempromosikan karakter Bapa. Dia malahan tutup lagi. Kalau orang yang nggak memiliki karakter, seakan-akan dibuka mau dipamerkan, dia malahan tutup. Orang-orang punya dosa ini membuat sukar, perih untuk memandang wajah Musa. Sama dengan kedatangan Tuhan Yesus nanti kan. Demikian juga, waktu umat Tuhan sudah dimuliakan, sebelum Tuhan Yesus muncul, mereka pun akan memantulkan karakter Bapa, tapi mereka nggak tahu. Dan orang jahat akan mundur, akan takut dari memandang mereka. Sama nggak? Dan umat Tuhan bilang, kenapa? Kenapa kamu takut? Kita nggak tahu bahwa kita pelan-pelan sedang dirubahkan. Dengan kita memandang, otomatis orang nggak mau lihat lagi. Karena dosa mereka yang mereka nggak mau singkirkan. Karena kemuliaan daripada wajah umat Tuhan sangat sakit di pandangan mata mereka. Tetapi semua kemuliaan Musa ini adalah kemuliaan Bapa yang kita lihat di hamba yang humble ini. Dilupakan. Artinya orang-orang ini lupakan semua itu. Mereka nggak ingat lagi semua itu. Sama dengan ada di buku Korintus. Kalau kamu lihat, lalu kamu pergi, kamu lupa. Katanya. Jadi umat Tuhan harus lalu cari matahari itu, firman Tuhan, dan direnungkan sama dengan lihat matahari lalu serap dia punya sinar. Dan itulah kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang kita renungkan, itulah kehidupan kita. Itu kehidupan kekalnya. Itulah grace-nya. Itulah kemuliaannya. Dan kita nggak pernah rasa bahwa, wah saya sudah suci. Enggak. Musa nggak pernah tahu itu. Tapi waktu orang lihat, dan mereka mulai olok-olok, aniaya, itu buktinya. Itu buktinya sudah ada perubahan karakter. Walaupun kita nggak tahu itu. Jadi sebagaimana Bapa menerangi dunia ini dengan kemuliaan, dengan terang pada hari pertama kemuliaannya, itu terang yang menerangi dunia ini, kita bisa lihat di wajah Kristus dalam firman-Nya. Karena wajah Kristus itu, terang itu menerangi dunia ini. Sehingga kita bisa menerima terangnya juga untuk menerangi orang lain. Sekali lagi, anak-anak Tuhan itu dikenal dari membagikan apa yang mereka terima. Ini Alkitabiah 100%. Diberkatilah orang-orang yang membunyikan bunyi-bunyi sukacita. Mereka akan berjalan di dalam terang wajahmu, wajah Kristus. Mereka akan memantulkan karakter Kristus. Mereka akan sinari orang lain terang yang mereka telah terima. Di dalam righteousness-nya Tuhanlah umat Tuhan akan ditinggikan. Kemuliaan Tuhan itu adalah sumber kekuatan mereka. Dan sumber kekuatan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi orang lain yang membutuhkannya. Sebagaimana terang di langit itu menerangi bumi, demikian juga umat Tuhan yang sudah menerima terang yang banyak. Mereka pun akan memantulkan banyak ke seluruh dunia sehingga banyak orang akan diselamatkan. Sebagaimana terang di langit adalah saksi yang abadi. Satu kali kelak orang di dunia pun akan menjadi terang dunia. Bukan hanya terang di langit yang menerangi bumi. Terang di bumi yang sudah menerima terang dari surga akan menerangi bumi untuk selama-lamanya. Jangan lupa sering lihat ke langit. Itulah janji Tuhan. Satu kali kelak dunia ini akan diterangi dengan kemuliaannya. Dari umat Tuhan yang selama ini belajar untuk menerima, satu kali kelak mereka akan membagikannya ke seluruh dunia. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya.